Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan setelah libur kalian menjadi fresh kembali ya. Di sini kita akan belajar matematika. Yang pertama program linier. Nah, di sini di dalam program linier, Ibu akan kasih ini peta konsepnya, yaitu pertama program. Di dalam program itu ada pengertian, pertidaksamaan linier, masalah program, model matematika, fungsi kendala, dan nilai optimum. Standar kompetensi dari program linier adalah menyelesaikan program linier. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dua variabel, merancang model matematika dari masalah program linier, menyelesaikan model matematika dari masalah program linier dan penafsirannya. Pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabel itu berderajat 1. Bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel adalah AX tambah BY lebih kecil dari C, AX tambah BY lebih besar dari C, AX ditambah BY lebih kecil sama dengan C, AX ditambah BY lebih besar sama dengan C, di mana XY adalah variabel, A, B, dan C adalah bilangan real. Contoh, tentukanlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. 2X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 8. Untuk menjawab soal tersebut, kalian cari titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y dengan cara membuat tabel, yaitu X 0 maka Y-nya 2, kemudian Y 0 X-nya sama dengan 4. Jadi titik potong sumbu X adalah 4,0 dan sumbu Y adalah 0,2. Nah, di sini daerah penyelesaiannya adalah yang tidak diarsir ya, yang di bawah. Mengapa di sini DP-nya di bawah? Karena di sini tandanya lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil itu di bawah garis. Yang kedua, menentukan daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan linier dua variabel. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah gabungan dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel. Contoh, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier berikut. X tambah Y lebih kecil sama dengan 5. X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 6. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Di sini sama seperti contoh yang pertama. Bedanya kalau di sini ada dua garis, yaitu garis X tambah Y lebih kecil sama dengan 5 dan X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 6. Ketiga, menentukan fungsi tujuan kendala dari program linier. Program linier adalah suatu metode atau suatu cara untuk memecahkan masalah menjadi optimal, yaitu maksimum atau minimum, yang memuat batasan-batasan yang dapat diubah atau diterjemahkan ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier. Contoh, sebuah pesawat terbang mempunyai kapasitas 48 buah tempat duduk yang terbagi dalam dua kelas, yaitu kelas A dan B. Setiap penumpang kelas A diberi hak yaitu membawa barang 60 kg, sedang penumpang kelas B dibuat hak membawa barang hanya 20 kg. Tempat bagasi paling banyak memuat 1440 kg.
Bila banyaknya penumpang kelas A sebanyak X orang sedang kelas B sebanyak Y, tentukan model matematikanya. Nah, di sini kalian tentukan dulu. Di sini kan ada 48 buah tempat duduk yang terbagi dalam dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Kalian buat tabelnya. Ada kelas A dan kelas B. Kemudian untuk bagasi kelas A 60 kg, sedangkan kelas B 20 kg. Kemudian penumpangnya ada X orang dan Y orang. Nah, kalian buat persamaan, yaitu 60X ditambah 20Y lebih kecil sama dengan 1440, atau boleh diperkecil dibagi 20 ya semuanya, yaitu menjadi 3X ditambah Y lebih kecil sama dengan 72. Maka penumpangnya X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 48, karena tadi di dalam pesawat terbang ada 48 buah tempat duduk. Kemudian banyak penumpang tidak pernah negatif ya, karena kalau negatif berarti nggak ada orangnya kan. Jadi kalau ini banyak penumpang, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Sehingga diperoleh model matematikanya adalah 3X ditambah Y lebih kecil sama dengan 72, X ditambah Y lebih kecil sama dengan 48, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan, yaitu fungsi objektif dengan metode uji titik pojok. Kalian lihat, fungsi tujuan atau objektif dapat dinotasikan fx, y atau sama dengan ax ditambah by. Nilai optimum dari bentuk fx, y adalah ax ditambah by dilakukan dengan cara menghitung nilai fx, y sama dengan ax ditambah by. Untuk setiap titik pojok atau titik sudut dari daerah penyelesaian, kemudian dibandingkan, yang selanjutnya ditetapkan nilai terbesar. Berarti nilai terbesar itu adalah nilai maksimum dan nilai terkecil adalah nilai minimum. Kita ambil contoh. Seorang pedagang mempunyai dagangan rokok merek A dan merek B. Rokok A dibeli dengan harga 6.000 per bungkus dan dijual dengan laba Rp400 per bungkus. Sedangkan rokok B dibeli dengan harga 3.000 per bungkus dan dijual dengan laba Rp300 per bungkus itu ya. Pedagang itu hanya mempunyai modal 240.000 dan kiosnya hanya dapat menampung paling banyak 500 bungkus rokok. Berapakah banyak rokok dan B yang harus dibeli agar mendapat untung sebanyak-banyaknya atau maksimum? Kemudian bagian B, tentukan besar keuntungan maksimumnya. Kalian lihat model matematikanya. Di sini ada rokok A, ada rokok B. Jumlahnya kita nggak tahu kan? Jadi jumlahnya X untuk rokok A, B adalah untuk rokok Y. Harganya 6.000 untuk rokok X, 3.000 untuk rokok Y. Labanya 400 untuk rokok A dan untuk rokok B 300. Persediaannya, karena tokonya kecil, jadi persediaan rokoknya hanya dapat menampung 500 bungkus. Dengan modal kita memiliki 240.000. Fungsi tujuannya berarti di sini 400X ditambah 300Y. Maka sistem pertidaksamaan linearnya X ditambah Y lebih kecil sama dengan 500. 6.000X ditambah 3.000Y lebih kecil sama dengan 240.000 atau boleh diperkecil menjadi
2X ditambah Y. Jadi masing-masing dibagi dengan 3000 ya. Jadi di sini lebih kecil sama dengan 800 yang 240.000. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Maka daerah himpunan penyelesaiannya kalian seperti biasa buat lagi tabel. X tambah Y sama dengan 500. Kalau X-nya 0 maka Y-nya 500. Y-nya 0 maka X-nya 500. Kemudian kalian buat lagi yang kedua, yaitu 2X tambah Y sama dengan 800. Maka X 0, Y-nya 800. Kemudian kalau Y 0, X-nya 400. Kemudian kalian buat ya di sini grafiknya. Nah, di sini daerah penyelesaiannya adalah yang tidak diarsir. Kemudian untuk menyelesaikan itu kalian membuat grafik itu kalian buat eliminasi persamaan 1 dan 2, yaitu X tambah Y sama dengan 500, 2X tambah Y 800. Kalian kurangkan dan ternyata didapat untuk nilai X 300, nilai Y 200. Dengan metode uji titik pojok, kemudian kan di pertanyaannya tentukan nilai maksimum, maka kalian buat titik pojoknya, yaitu titik pojoknya di titik 0,0. Kalau 0 ditambah 0 berarti kan 0 hasilnya. Karena dari keuntungannya itu katanya rokok X 400, untuk Y 300. Kemudian yang kedua, kalian lihat titik pojoknya 400,0. Berarti kalian tinggal X-nya tadi berapa? Tinggal dikalikan 400 dikali 400 berarti 160.000 ditambah 0 karena Y-nya 0 ya. Jadi jumlahnya 160.000. Yang kedua, titik pojoknya 300,200 berarti 400 dikali 300. Hasilnya 120 dan yang di sana titik Y-nya 200, maka 300 kali 200 adalah 600. Hasilnya berapa? 180.000. Kemudian yang ketiga, di titik pojoknya 0,500. 400 kali 0 kan 0. Kemudian 300 kali 500, 150.000 sama dengan 150.000. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh keuntungan maksimum yang dapat dicapai adalah 180.000 dengan rokok bungkus yang dibeli rokok A 300 bungkus dan rokok B sebanyak 200 bungkus. Itulah uraian dari Ibu ya. Nanti kita disambung lagi kalau yang belum paham atau belum mengerti ya. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.